di mana saat ini utang luar negeri Indonesia mencapai 423,1 miliar atau setara 6.008 triliun pada triwulan 3 2021. Secara tahunan utang luar negeri ini tumbuh 3,7%. Di sisi lain Indonesia memiliki orang terkaya dalam daftar Forbes Real Time Billionaires. Orang terkaya di Indonesia masih diduduki bos Jarum yakni R. Budi Hartono dan Michael Hartono dengan kekayaan masing-masing 21,9 miliar atau setara 310,9 triliun dan 21 miliar dolar Amerika atau setara 298,2 triliun rupiah. Ya, kendati demikian dalam daftar 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes ternyata tidak akan mampu membayar utang Indonesia yang mencapai 6.008 triliun rupiah. Oke, ini sebetulnya ada semacam analogi lah ya, kalau misalnya seluruh kekayaan orang-orang terkaya yang ada di Indonesia masuk ke majalah Forbes, mereka dikumpulin untuk kemudian membantu melunasi utang pemerintah yang nggak bakalan nutup gitu loh. Tapi kemudian netizen menyikapinya cukup variatif. Ada yang bilang ya, yang ngutang siapa, yang bayar siapa gitu ya. Nggak ada agenda ke arah sana, nggak ada narasi ke arah sana. Tapi kemudian kalau dilihat dari beritanya ya itu, kalau misal sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat, kalau seluruh orang kaya dikumpulin uangnya bantu negara untuk bayar utang nggak bakal lunas. Oke, ini ada komentar-komentar yang sudah disampaikan. Oh ya, ini dari Vimuh 95, yang utang siapa yang bayar siapa. Ini yang saya bilangin tadi. Oke, berikutnya ini dari Tony Saputra. Tapi kalau mereka bayarin utang negara, ekonomi kita bisa kacau. Secara mereka punya perusahaan besar yang banyak pegawainya. Betul sekali. Kalau bantuin utang negara, artinya kan cash flow-nya juga mungkin akan terganggu gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut akhirnya harus tutup gara-gara bantuin negara untuk bayar utang. Kalau ini dari oke_nuhun, nih kayaknya orang Sunda nih ya, sama kayak saya. Pangkas tunjangan-tunjangan yang nggak perlu. Keuangan Indonesia bengkak gara-gara pengeluaran yang nggak berguna. Ini saya setuju nih. Ini juga kan kita sempat juga bahas soal bagaimana sebetulnya sebelum pemerintah merealisasikan proyek-proyek untuk memperluas ataupun mungkin menambah aset kekayaan negara, harus betul-betul dipilih dan diperhatikan secara detail. Apakah ini akan memiliki fungsi ataupun manfaat yang cukup panjang gitu, bisa dimanfaatkan oleh negara dan juga kepentingan masyarakat. Jangan sampai pembangunannya udah banyak dilakukan, banyak aset negara yang nganggur, gak bisa memberikan manfaat untuk negara dan juga masyarakat. Tapi kayaknya karena ada pandemi COVID-19 secara nggak langsung juga membuat utang negara kita juga jadi meningkat gitu ya. Karena negara ini nggak ada pemasukannya tertekan, mau nggak mau akhirnya negara harus berhutang gitu untuk membiayai masyarakatnya lah gitu. Karena memang kondisinya sedang sulit, yang penting masyarakatnya sehat, ekonominya tetap jalan gitu ya. Oke.